Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari program studi pendidikan matematika semester 5 ingin mempresentasikan tentang konsep mengenal Tuhan dengan ilmu pengetahuan. Adapun kelompoknya, yang pertama saya sendiri, Titin Tribunganingrum dengan NPM 18310019, lalu ada kelompok 2 yaitu Julieta Anggraini dengan NPM 18310029. Latar belakang masalah pembuatan materi ini, yang pertama yaitu Muslim berpendapat bahwa Islam lebih akrab dengan sains ketimbang agama-agama lainnya. Lalu yang kedua, kaum muslimin bersikap lebih kritis pada sains, bahkan ada percobaan menafsirkan sains dengan perspektif Islam karena pada prinsipnya Islam menegaskan perlunya menafsirkan segenap aspek kehidupan selaras dengan keimanan. Ide tersebut agak ganjal kiranya, karena sesungguhnya sains hanyalah rangkaian kebenaran dan teori yang bekerja sesuai dengan dalil-dalilnya sendiri. Meskipun demikian, bagi pemeluk agama, dalil-dalil tersebut akan diteropong melalui konteks spiritual yang lebih luas. Lalu rumusan masalahnya itu, yang pertama saya akan jelaskan bagaimana pengertian sains. Lalu yang dijelaskan oleh Julieta adalah bagaimana peran sains dalam mengenal Tuhan. Yang saya jelaskan bagaimana pengertian sains. Pengertian sains secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab yang berakar pada kata alam ya'lam, yang artinya memahami benar-benar atau juga dapat berarti pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, ekuivalen dengan bahasa sains, berasal dari kata science yang berarti mengetahui, memahami, to know. Lalu, secara terminologi, ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri keilmuan ini didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap ketiga pertanyaan. Pertanyaan itu, satu, apakah yang ingin kita ketahui? Yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut? Lalu yang terakhir itu, apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita? Lalu suatu yang bersifat a posteriori, yaitu kesimpulan ditarik setelah pengujian berulang-ulang untuk beberapa ilmu, bahkan harus dilengkapi dengan percobaan dan pendalaman untuk mendapatkan eksistensinya. Selanjutnya, dan pengetahuan itu bersifat umum dan sistematik. Pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah yang umum. Dari ketiga pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ilmu sains itu disusun secara jelas, yang dibarengi dengan kata pengetahuan, dalam artian bahwa ilmu pengetahuan mempunyai pengertian yang berbeda secara mendasar. Pengetahuan dalam arti knowledge adalah hasil daripada aktivitas mengetahui, yaitu tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. B. Peranan sains dalam mengenal Tuhan. Pandangan Al-Quran tentang ilmu teknologi dan ilmu sains dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 1-5 yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut Bismi Robbi, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra yang berarti bacalah, telitilah, dan dalamilah. Alhasil, objek perintah Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu sains adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifaan. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama.
Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32 yang artinya, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda semuanya, kemudian dia mengemukakannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu yang benar menurut dugaanmu. Mereka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tiada pengetahuan kecuali yang telah Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi, manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkan dengan seizin Allah. Karena itu bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi, tujuan utama pendukung sains Islam adalah menegaskan bahwa Islam ataupun sains sama-sama berdasar pada sikap tertentu tentang rasionalitas. Nah, sehingga keunggulan utama gagasan sains Islam ini adalah wataknya yang permisif sehubung dengan metodologi, artinya ia memperluas konsep pengetahuan, mencakup berbagai pengetahuan. Akibatnya pada saat bersamaan ia bisa melahirkan ragam sains yang lebih kaya. Jadi dia dapat menghasilkan berbagai macam ragam sains yang sangat berbeda-beda. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang fenomena alam. Nah, jadi tanda-tanda tersebut diminta oleh Allah untuk di mana manusia dapat memikirkannya agar dapat mengenal Tuhan melalui tanda-tanda tersebut. Nah, ayat-ayat tersebut dapat dibagi dalam beberapa kategori. Nah, yang saya ketahui ada 8 kategori tentang ayat-ayat itu. Nah, yang pertama yaitu ayat yang menjelaskan atau yang menggambarkan elemen-elemen pokok objek atau menyuruh manusia untuk menyingkapkan. Jadi di situ contohnya dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Tariq ayat 5. Yang kedua, yaitu kategori yang menjelaskan bahwa ayat-ayat yang mencakup masalah cara menciptakan objek-objek material, maupun yang menyuruh manusia untuk menyingkapi asal-usulnya. Contohnya itu pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Yang ketiga itu menjelaskan tentang ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk menyingkapi bagaimana alam fisik ini terwujud. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 20. Yang keempat yaitu di mana ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk mempelajari fenomena alam dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 164. Selanjutnya yang kelima yaitu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah bersumpah atas berbagai macam objek alam yang dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 75-76. Yang keenam yaitu ayat-ayat yang menunjukkan kepada beberapa fenomena alam, kemungkinan terjadinya kebangkitan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Arum ayat 19. Yang ketujuh yaitu di mana ayat-ayat yang menjelaskan, yang menekankan kelangsungan dan keteraturan penciptaan Allah. Dia dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 3-4. Yang terakhir atau yang kedelapan itu yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharmonisan keberadaan manusia dengan alam fisik dan ketundukan apa yang ada di langit dan di bumi kepada sesama manusia sebagai yang terdapat pada surat Al-Muluk ayat 15. Jadi itu dari ke-8 kategori-kategori ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda keberadaan Allah dan bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu ada serta kita mengenal Allah dengan melalui tanda-tanda yang ada di alam dunia ini.
Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan saya dan Titin di atas bahwasanya belajar sains adalah belajar untuk memahami hakikat kehidupan manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Dengan belajar sains, kita belajar untuk rendah hati. Oleh karena itu, pembelajaran sains seyogyanya ditunjukkan untuk meningkatkan harkat kehidupan manusia sebagai penghuni alam semesta. Sains sebenarnya dapat mempertahankan keyakinan dan keimanan, namun demikian iman juga dapat digoyahkan oleh sains seandainya dicampur adukan dengan pemahaman agama, mengkaitkan fenomena alam dengan ayat-ayat suci secara serampangan bisa jadi malah akan memberikan pemahaman yang salah. Jadi itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.